Untuk swasta kita tidak ada spesifik menentukan harinya. Jadi sekali lagi work from home, tadi saya sampaikan juga kepada Komisi 9, itu sifatnya himbauan gitu ya. Kemudian yang kedua, semangat kita ya, surat edaran itu dibuat sebagai mendorong perilaku yang lebih adaptif ya terhadap bagaimana penyikapan kita terkait dengan optimasi energi khususnya BBM. Jadi kami sangat sadar bahwa perusahaan itu memiliki karakteristik yang khas. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Kita juga sudah menentukan sektor-sektor yang dapat diberikan pengecualian yang menyangkut langsung layanan rakyat dan seterusnya. Dan dalam surat edaran itu kita juga spesifik mengatakan bahwa kita tidak ingin edaran ini kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Pengemudi mobil di Kembangan, Jakarta Barat menjadi sasaran amuk massa setelah menabrak 5 motor. Aksi beringas warga lantaran pengemudi mobil ini berusaha kabur. Sebuah minibus jadi sasaran amuk warga dan pengendara di kawasan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Warga geram karena sopir minibus berupaya kabur usai menabrak 5 pemotor. Menurut saksi, sopir minibus melaju dari arah Kreo Tangerang menuju Joglo, Jakarta Barat. Namun di perempatan lampu merah, sopir minibus hilang kendali hingga menabrak 5 pengendara motor. Karena dianggap tidak bertanggung jawab, warga geram dan menghakimi pelaku. Oh, udah tahu itu supirnya. Tahu nabrak aja gitu. Ya udah nabrak, mundur, nabrak lagi ngantem, dar aja. Kacau ya. Setelah diadang massa, pelaku terpaksa keluar mobil dan digiring ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Yasinta di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Baik, terima kasih Friska di studio dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar, baik di jalur flyover maupun di jalur tol dalam kota dari arah Tendean atau Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran. Hal yang sama juga terpantau kondusif lancar pada arah sebaliknya. Sementara di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan dan perlambatan kecepatan karena banyaknya kendaraan roda 4 yang akan memasuki gerbang tol. Kami himbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda saat ini, situasi arus lalu lintas di sana juga terpantau kondusif lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Perlu diketahui bahwa kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap. Untuk itu bagi Anda para pengendara roda 4 atau lebih yang akan melintasi kawasan ini, pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal hari ini atau menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau ramai dan lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota.
Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati, mengingat Simpang Maya Tegal merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari Pantura dan Slawi, sehingga banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekip, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kembali normal. Kami himbau para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 30 meter di Kota Padang. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir minibus menghindari motor melaju kencang dari arah berlawanan. Warga digegerkan dengan jatuhnya sebuah minibus ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Baru Pantai Air Manis, Kota Padang. Mobil mendarat di tepi pantai dengan kondisi rusak parah di bagian bodi dan mesin. Peristiwa ini bermula saat mobil yang kemudian wisatawan asal Kabupaten Sijunjung ini berusaha menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Naas kedua kendaraan sempat bersenggolan hingga membuat pengemudi mobil hilang kendali dan terhempas ke dasar jurang. Meski kondisi kendaraan rusak berat, beruntung pengemudi mobil dan pengendara motor hanya alami luka ringan dan langsung mendapat pertolongan warga. Sama dia ke keramik kan, arah ke pasar raya Mayamin kan. Namun dari bawah ada anak-anak motor, SIM A pakai motor dengan dam. Kini warga dan wisatawan berharap pihak terkait segera memasang pembatas jalan, mengingat jalur ini merupakan akses utama menuju objek wisata Pantai Air Manis yang selalu ramai dikunjungi. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, aksi perundungan sudah harus dihentikan jika tidak merugikan korbannya. Seperti yang dialami siswa SMA di Padang, Sumatera Barat yang harus dirawat di rumah sakit jiwa karena dirundung oleh teman-teman sekolah. Video pertemuan antara pihak keluarga korban, sejumlah terduga pelaku perundungan yang ditengahi guru hingga kepala sekolah viral di media sosial. Orang tua korban dipertemukan dengan 4 siswa terduga pelaku perundungan anaknya yang duduk di kelas 12 SMA. Orang tua mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah menyadari perilaku anak yang tidak wajar hingga takut bertemu orang lain. Bukti kuat juga ditemukan di dalam ponsel korban. Namun laporan orang tua ke sekolah tidak ditanggapi. Setelah saya membaca chat ini semua, Pak, dan saya rasakan apa yang dirasakan anak saya, apa yang dibilang anak saya, apa dengan ketakutannya, memang betul anak saya memang tidak ada yang membelanya, Pak. Tidak ada yang membela, satu pun tak ada yang membela. Malahan yang lain dia berikan kata-kata atau penjelasan. Jadi kalau di sini, Pak, menurut saya wajarlah anak saya seperti itu, Pak. Nggak ada yang membantunya, nggak ada yang mendengarkan kata-katanya, Pak.
Sementara pihak sekolah membantah telah terjadi pembulian. Pihaknya menyebut yang terjadi adalah candaan sehari-hari. Bingungnya gini, jadi kita melihat semua guru ini melihat mereka tuh emang saling bercanda gitu Pak. Cuma mungkin di Bimanya anaknya perasa, yang anak yang lain riang gitu. Jadi kalau mungkin bercandanya itu bagi anak yang biasa ini dianggap ya wes lah gitu kan. Tapi bagi Bima ini dia merasa kayak gitu, apapun yang dikatakan oleh temannya seperti itu. Tidak terima dengan alasan pihak sekolah, kini keluarga akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.